Shalom. Halo, selamat siang. Kita sudah 2 minggu nggak ketemu. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya teman-teman. Iya, hari ini kita bertemu lagi. Terima kasih yang sudah hadir dan yang di Zoom. Apa kabarnya semua yang di Zoom? Terima kasih masih setia untuk bersekutu bersama beribadah dengan kami di sini. Kita mau mulai kebaktian hari ini, kita mau puji Tuhan, kita mau bersyukur bahwa kasih-Nya selalu ada bagi kita sampai dengan saat ini. Kita mau bangkit berdiri karena kita mau bersyukur atas kasih setia Tuhan sampai dengan saat ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Setiamu besar. Selamanya. Ya, kita mau beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau duduk kembali. Maaf, ada kesalahan teknis. Silakan duduk. Kita mau satukan hati kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memperbolehkan kami untuk bersekutu bersama dengan teman-teman kami, dengan rekan-rekan kami pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang mengumpulkan rekan-rekan kami yang belum dapat hadir. Engkau saja yang menggerakkan hati mereka untuk bisa bersekutu bersama dengan kami. Kami yakin Tuhan, kami ada di sini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena kami yakin ini semua hanyalah rencana-Mu saja. Kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Berarti minggu depan, Jumatnya kita Jumat Agung, jadi tidak ada ibadah di sini karena libur. Dan kemudian hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Tuhan Yesus sudah mati dan kemudian Dia hidup kembali. Kebangkitannya menandakan bahwa Dia adalah juru selamat kita. Kita mau memuji nama Tuhan sebab Dia hidup dan karena Dia hidup ada hari esok. Bersama. Karena kebangkitan Dia, karena Dia hidup, kita masih punya hari esok. Kita masih punya pegangan hidup kita dan Dialah harapan dalam hidup kita. Hari ini tema kita untuk minggu ini adalah apakah kita sudah mengenal Tuhan? Bukan begitu Pak Muan? Bisa jadi Anda tidak mengenal Allah, bisa jadi, tapi bisa jadi juga Anda mengenal Allah. Ya, kita saat ini nanti mungkin kita akan lebih mengenal lagi siapakah Tuhan Yesus, siapakah juru selamat kita, apakah kita sudah mengenal lebih jauh atau masih tahu. Jadi kadang beda ya antara tahu dan kenal gitu. Kalau tahu itu ya saya tahu, tapi kalau kenal kita tahu, kita mengerti
bagaimana perasaannya, apa makanan kesukaannya mungkin. Tapi kalau tahu ya cuma sekedar tahu aja. Begitu. Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Kita mau pujikan, mengenal. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik
Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah harapan hidup kami. Biarlah Tuhan pada saat ini kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Nah, rekan-rekan semua, berhubung Bapak Pendetanya sepertinya belum hadir, tapi katanya sedang mencari parkir. Nah, ya sambil menunggu Bapak Pendeta hadir. Dan mungkin ada kesaksian dari teman-teman atau dari siapa yang ada di sini. Iya, kalau saya ya, kesaksian saya apa ya? Ya selama ini memang kalau ibu-ibu bekerja biasanya kita bingung dengan ART di rumah. Apalagi zaman sekarang ya, kalau udah lebaran kemungkinan tuh nggak balik lagi gitu. Kadang kan ibu-ibu, aduh gimana nih kalau misalnya nggak balik lagi, siapa nih yang jaga anak nih di rumah. Tapi sebelum saya mendapat mbak yang di rumah ini, ibu saya selalu bilang, jangan mentang-mentang cari mbak, kamu pikir itu hal yang gampang, hal yang sepele gitu. Kita perlu juga berdoa. Wah sampai saat ini saya selalu ingat, kalau cari mbak tuh saya harus berdoa dulu. Ternyata benar loh teman-teman. Mbak saya itu karena anak saya 2 dan yang satu masih kecil. Jadi ternyata mbak saya waktu saya masih SD itu jadi mbak saya lagi di rumah. Dan sekarang sudah 10 tahun. Itu karena saya berkat dari Tuhan dan memang mencari mbak itu emang gak gampang gitu. Karena kalau di kantor tuh apalagi habis lebaran tuh, mbaknya balik lagi gak? Mbak lu balik lagi gak gitu kan. Tapi saya bersyukur loh teman-teman. Mbak saya di rumah ini sekarang sudah 10 tahun dan dia malah kalau udah pulang ke kampung dia bilang gini, saya kepikiran sama anak-anak mbak, siapa yang ngasih makan kalau di rumah, makannya nanti pakai apa, jadi saya pengen cepet-cepet balik. Oh puji Tuhan ya. Jadi saya masih ingat pesan dari ibu saya bahwa jangan kita menganggap hal itu sepele, tapi biarlah semua perkara-perkara kecil itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi apapun masalah kita, apapun masalah teman-teman, jangan lupa kita masih punya Tuhan yang selalu memberikan pengharapan dan selalu memberikan kekuatan buat kita. Iya, ada lagi? Mungkin Sheila? Bu Lydia? Dan untuk minggu depan karena kita Jumat Agung jadi tidak ada ibadah dan akan ada lagi 2 minggu lagi dan dengan pendeta Samuel Pristiwantoro. Dan kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada atau dapat juga diberikan kotak persembahan di belakang. Puji Tuhan, Bapak Pendeta sudah hadir. Silakan Bapak Pendeta. Langsung. Berdiri sekali lagi. Bapa kami di dalam sorga, kami percaya bahwa persekutuan kami kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sekarang kami bersedia, Tuhan tuntun, Tuhan ajar, Tuhan ingatkan,
agar kami boleh menjadi pribadi bukan seperti apa yang kami mau, bukan seperti apa yang dunia mau, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Urapi kami semua, layakkan hamba-Mu jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Ya, saudara-saudara, hari ini kita akan dengar satu tema yang saya beri judul berkaitan, bisa jadi kita tidak mengenal Allah, bisa jadi. Kenapa saudara-saudara? Karena hal yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini, yang saya beri judul pertobatan sang unggulan. Siapakah yang saya maksud? Next coba. Oh, sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi, bukan di Indonesia, di bumi, seperti dia yang sedemikian saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kalau kita memperkenalkan keluarga, ya tentu kita tidak akan kasih tahu yang buruk-buruk. Ya kan, kita menjaga nama baik keluarga. Tapi kalau musuh kita, ya dia akan cari sesuatu yang kurang. Nah, ketika Allah memperkenalkan Ayub, saudara-saudara, Allah tuh punya maksud. Di dalam kitab Ayub itu peran utamanya Allah. Sekali lagi ingat, karena ada di Alkitab. Alkitab itu peran utamanya Allah. Termasuk di dalam kitab Ayub. Ya. Iblis itu hanya alat. Jadi, saudara perhatikan ya. Ketika Tuhan memperkenalkan Ayub kepada iblis, engkau lihat hambaku Ayub, sebab tidak ada seorang pun di bumi, saudara-saudara, ya, yang sedemikian saleh. Kalau orang Ciledug bilang soleh. Ya. Kalau mereka nih, golongan mereka kalau ditanya, kalau ingin punya anak, pengen anak yang soleh, gitu, atau soleha. Ini bicara tentang ketaatan di dalam menjalankan syariat. Jadi bicara tentang kesalehan itu, bicara tentang bagaimana Ayub itu setia. Kalau dia orang Ciledug, ya saudara-saudara, Ayub ini sholat 5 waktu. Belum ngajinya, belum sembahyang tahajudnya. Makanya saudara perhatikan ya, salah satu indikator di sini nih, dia orang yang taat beragama. Setiap kali anak-anak mereka pesta, Ayub selalu korbankan binatang itu sebanyak anak-anak mereka. Anaknya 10 gitu. Kalau anaknya ulang tahun Januari 1, Februari 1, Maret 1, berarti kan setiap bulan gitu. Dia akan korbankan bakaran, ya, memberikan korban bakaran. Itu kalau anak-anak pesta, belum memang ritualnya sendiri. Jadi Ayub ini begitu saleh ya, sampai Tuhan berkata, di bumi ini tidak ada orang seperti Ayub yang begitu saleh. Ditekani lagi orang yang jujur, secara moral hampir sempurna. Cuma Tuhan Yesus saja kayaknya yang nyaingin nih. Yang ngomong itu Tuhan Yesus, yang ngomong tuh Allah loh. Apa artinya? Allah nggak mungkin salah. Allah kalau nilai orang, dia tidak perlu gini, panggil saksi dari Uganda 2, dari Jepang 1, dari Amerika 1. Lalu bagaimana menurut kamu? No. Allah yang sedemikian berhikmat bisa menilai, ini orang di bumi paling saleh. Ini orang di bumi paling jujur, ini orang di bumi paling berintegritas. Punya moral di atas rata-rata. Tapi saudara tahu nggak? Orang yang sedemikian saleh bertobat. Coba. Lihat ya, next coba. Ini perkataan Ayub ya. Ayub 42, terakhir.
Jadi Ayub 1 sepanjang perjalanan kehidupannya, ujungnya Ayub bertobat. Artinya apa saudara-saudara kalau Ayub bertobat? Berarti orang yang tadi itu yang sedemikian saleh, sedemikian takut akan Allah, sedemikian jujur dan menjauhi kejahatan, ada sesuatu yang perlu dibenahi. Saudara mau bandingkan diri saudara sama Ayub enggak? Soal kesalehan. Ya jauhlah kita. Kita yang nilai bagus mah teman kita, karena kita sering terakhirin dia. Kita ngomongnya teman gue baik gitu. Itu keluarga kita. Tapi kalau Allah yang nilai kita gimana? Wah, kita dibanding Ayub mungkin tidak seberapa banyak prestasi kita. Jadi itu sebabnya saya bilang Ayub ini sang unggulan. Bahkan unggulan utama. Tapi unggulan utama bertobat, saudara-saudara. Saudara tahu nggak apa yang dia tobatin? Nih lihat. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib. Ayub sering ngomong tentang hal-hal yang ajaib. Tapi tanpa pengertian ternyata. Hal-hal yang ajaib biasanya kalau kita kesaksian kan ngomong hal-hal yang ajaib kan. Bapak Ibu kemarin saya hampir keserempet delman misalnya gitu. Seharusnya saya kejeblos atau seharusnya saya masuk sungai, ternyata tiba-tiba kok ada yang dorong gitu. Waktu saya lihat, saya selamat, saya lihat nggak ada orang. Wah luar biasa, nah hal yang ajaib. Kira-kira begitu ya. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib. Jadi dia ngomong sesuatu yang hebat tentang Tuhan. Lihat ya, tapi tanpa pengertian. Bagiku dan yang tidak ku ketahui sebenarnya. So boleh lihat nih yang di background pink. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang, apa artinya tapi sekarang? Berarti sebelumnya? Tidak. Ini pengakuan yang jujur loh. Masuk dalam Alkitab. Tapi sekarang atau baru sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini debu abu itu bicara tentang pertobatan. Perjanjian lama orang bertobat tuh taburin debu. Sampai dia bertiarap. Tanda pertobatan. Jadi orang yang sedemikian saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, yang ngomong Tuhan, tapi akhirnya bertobat. Apa sebenarnya yang ditobati? Jangan-jangan kita mirip. Saudara. Kita tidak bisa lihat Ayub, tapi Tuhan bisa lihat. Kita bisa silau dengan kesalehannya Ayub. Keren banget nih orang. Rajin banget kebaktiannya. Coba. Ini kalau misalnya kebaktian nih saudara-saudara. Ayub tuh kebaktian pertama ikut, kebaktian kedua ikut. Senin komsel, Selasa pendalaman Alkitab. Rabu latihan paduan suara. Saudara-saudara. Kamis itu dia ikut panitia untuk siap-siap retret. Orangnya aktif banget. Tapi orang yang sedemikian saleh, saudara lihat ya. Dia yang ngaku, hanya dari kata orang saja aku dengar tentang engkau. Siapa orangnya itu? Oh dia orang Ciledug, dari ustadznya. Dari guru agamanya. Dari kiainya. Kalau dia orang Kristen, ya dari pastornya lah. Dari gembalanya. Dari YouTube. Siapa bertumbuh karena YouTube? Sepotong-sepotong gitu. Lalu dipegang teguh. Oh nih lihat nih. Yang sepotong. Jangan bertumbuh di YouTube. Itu potongan-potongan. Kelihatannya keren. Bertumbuhlah di dalam gereja lokal. Ya, amatilah orang-orang pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Next. Ingat mengetahui dan melakukan ritual ibadah tidak menjamin orang mengenal Allah. Rajin kebaktian nih, ikut paduan suara, aktif, yakin nih orang betul-betul mengenal Allah, belum tentu. Next, ini langsung datanya dari Alkitab. Lihat ya, kekristenan itu bukan bertujuan untuk menjadikan seseorang religius
atau beragama, tapi membawa orang kenal Tuhan. Bergaul seirama, segelombang dengan Tuhan. Bukan apa maunya kita, bukan apa agendanya kita, tapi apa maunya Tuhan dan apa agendanya Tuhan dalam hidup kita. Itu Pak. Bu, next. Jawabnya kepada mereka, ini jawabnya Tuhan Yesus ya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini nih kebaktian, nyanyi, pujian dan penyembahan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Tuhan yang ngomong, ini orang lagi kebaktian, lagi nyembah-nyembah, nggak kenal Tuhan, nggak ngerti Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Yesus. Satu kali Tuhan turun dari Bukit Zaitun masuk ke Yerusalem, orang-orang buka dompu jubah, kasih gelar karpet merah toh sama Tuhan Yesus kan. Lalu mereka potong daun-daun palem kan. Hosana, Hosana, Hosana. Waduh, tambah banyak orang. Lewat bait suci. Bait suci orang lagi ibadah. Ada imam-imam lagi ibadah, ada banyak imam-imam kepala lagi banyak beribadah, orang Farisi lagi ibadah. Mereka keberisikan Pak. Kenapa keberisikan? Orang-orang teriak Hosana, Hosana. Keluar Pak. Yang keluar pertama pendetanya. Majelis keluar, song leader juga keluar. Dibuah keluar. Ngapain keluar? Marah-marah. Sama-sama marah-marah. Sama Tuhan Yesus. Kenapa marah? Mereka lagi kebaktian. Mereka bilang, kau punya otak ya? Kita lagi kebaktian, kita lagi menyembah Allah ya. Mereka nggak tahu Allahnya ada di luar. Lagi naik keledai. Mereka pikir mereka lagi sembahyang kah? Next. Yesus mengecam ibadah orang Yahudi dengan mengatakan mereka beribadah tapi hati jauh dari Tuhan. Karena tujuan ibadah yang mereka lakukan bukan lagi untuk kesukaan Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka. Saat kita beribadah, kita melakukan apalah yang disebut dengan ritual, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kita tidak kenal Tuhan. Next. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, sedekah kan ibadah. Janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka, saudara, everything is about them, not about Jesus. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka tidak dapat upah. Di kekekalan, enggak dapat apa. Upahnya apa? Keren banget lu. Itu doang. Emang kalau saudara dikeren-kerenin, tiba-tiba uang kuliah anak saudara tiba-tiba lunas gitu. Kan enggak kan? Ngapain dikeren-kerenin? Keren lu, gereja lu keren lu. Gembala lu keren lu. Pemain musik lu. Interior gereja lu. Next. Dan apabila kamu berdoa kan beribadah. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya berdiri di rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan. Supaya mereka lagi. Ibadah bukan buat Tuhan lagi. Bukan untuk kesukaan Tuhan lagi. Bukan untuk kepentingan Tuhan lagi. Ibadah untuk mereka. Supaya mereka. Next. Oke. Enggak kedengaran ini. Takut budak mereka. Terlalu keras. Oke. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muramu kamu seperti orang munafik. Bro, mau kemana bro?
Lemas banget. Puasa. Beberapa tempat, saudara-saudara. Tutup enggak lo? Lo nggak lihat gue lagi puasa? Ngerti? Mereka kasih tunjuk, kita lagi puasa. Beda banget. Tuhan bilang, no. Ambil you punya makeup. Tambah alis. Bulu mata tambah. Biar kau keren. Jangan orang lihat kau lagi puasa. Itu Tuhan Yesus tuh. Nggak usah orang tahu. Ngapain supaya orang tahu? Lihat. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya orang beribadah bukan lagi untuk kepentingan Tuhan. Next. Lihat nih saudara-saudara. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ini pertanyaan yang ditunggu oleh Allah. Ini pertanyaan dalam hatinya, dalam hati Allah nih. Ini yang gue tunggu-tunggu. Pertanyaan ini yang gue tunggu-tunggu. Untuk apa? Untuk ngebedahin Ayub. Artinya apa nih kalau ini kesimpulannya? Jadi patut diduga Ayub saleh, Ayub beribadah, Ayub memberi sedekah. Everything is about him. About Ayub. Semua untuk kepentingan Ayub. Ini iblis nih. Lihat. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, rumahnya, segala yang dimilikinya dikelilingi, diberkati. Apa yang dikerjakannya diberkati. Dan apa yang dimilikinya makin diberkati. Coba tahan berkatmu. Tahan berkatmu. Masih saleh enggak dia nanti? Tahan berkatmu. Masih rajin kebaktian enggak? Tuhan senyum. Oke. You boleh jamah apa yang dimiliki oleh Ayub. Tapi jangan sentuh Ayub. Deal! Iblis langsung datang sama Ayub. Ya saudara-saudara. Nih lihat, next. Jadi motif untuk mencari berkat ketimbang si pemberi berkat dalam beribadah sangat mungkin terjadi kepada kebanyakan orang. Ini yang sedang terjadi. Next. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang ada, yang dipunyai, ya pasti mengutuki engkau di hadapan maka firman Tuhan kepada iblis. Oke, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, jangan jamah dia. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Lihat nih Bapak Ibu, dalam waktu 1 hari, lihat lembu sapi yang ribuan nih, keledai-keledai ini semua ribuan nih, kambing, domba, unta-unta. Habis orang diukur dulu kekayaannya dari seberapa banyak dia punya binatang. Ayub nih kalau misalnya dilihat nih, dia ini punya 4 perusahaan nih. Semua yang berhubungan dengan lembu sapi, daging jelas, susu jelas. Belum perusahaan kejunya. Coba. Keledai-keledai betina, tentu bicara tentang sapi dan alat transportasi juga unta-unta lihat. Armada Grab-nya udah begitu banyak gitu, Ayub. Kambing, domba, bukan cuma daging, bukan cuma susu, tapi perusahaan wall, dia punya karpet. Habis, Mak. Habis. Dia punya anak 10, Pak. 10-10-nya mati. Siapa di sini punya anak umur 7 tahun atau 9 tahun atau beranak saudara lah. 3 hari panas, 39, 40 derajat, 39, 40 derajat. 3 hari nggak turun-turun. Lalu saudara ketemu sama temen, tos, anak gue panas. Ini edan ini orang tua yang begini. Cemas nggak?
Anak saudara 3 hari panas, nggak turun-turun. Cemas nggak? Baru panas Pak, baru panas. Belum meninggal. Ayub meninggal Pak. Bukan 1, bro. 10. Iblis, Tuhan berkata, lihat dia tidak mengutuki aku. Iblis ngomong begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang akan menyerahkan apapun demi dirinya sendiri. Oke, you boleh jama Ayub, jangan sentuh nyawanya. Deal. Ayub kena barah, kena kusta. Dari batok kepala sampai telapak kaki. Dan Alkitab bilang berbau busuk. Borok semua. Bernanah. Coba perusahaan hilang, anak-anak meninggal. Dia dirinya seperti itu. Harta satu-satunya istri Pak, istri. Saudara tahu nggak apa yang dilakukan oleh istrinya, Bu? Pak, harusnya istrinya ngomong begini, Bang, sudahlah Bang, kau kan masih punya aku. Kita pulanglah ke Singkawan jual gado-gado. No, istrinya ngomong, masih percaya, malah lo, masih kebaktian, makanya komsel melulu lo. Lu mendingan mati, tapi sebelum mati lu kutukin Allah lu dulu. Itu istrinya. Pulang dia ke Singkawang. Ayub udah sendiri. Edan gak? Kita kecopetan aja kesel. Kecopetan. Belum hilang perusahaan kita, kecopetan. Kadang-kadang bukan soal duitnya, soal ngurus-ngurus KTP. Duitnya juga. Baru kecopetan. Ayub nih, perusahaan nih semuanya habis. Anaknya mati, istrinya tinggalin dia. Dia kena kusta, tinggal nunggu ajal. Next. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Elifas orang teman, Bildad orang Suas, serta Jofar orang nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat. Sangat berat Pak. Ya kalau saudara lagi ke rumah duka. Mendingan kita gak usah ngomong apa-apa Pak. Udah diam. Hadir aja. Sabar ya, sabar. Gue kehilangan nih, jadi gak usah terlalu jadi kayak pendeta gitu. Udah diam aja, itu cukup menghibur. Daripada kita berusaha untuk hibur, nanti dibalikin. Jadi mereka diam aja. Ini 3 sahabat yang sering datang ke rumah Ayub. Nanti saya cerita, kenapa mereka sering datang ke rumah Ayub. Ayub itu sering kesaksian. Ayub itu bager Pak, setiap kali datang selalu spaghetti keluar, kadang kolak, kadang singkong Thailand keluar, waduh pempek keluar. Jadi datang terus nih 3 orang ini, baik banget Ayub. Sambil dia kasih kesaksian, kasih tausiah sedikit, kasih kesaksian, kasih tausiah lagi, gitu kira-kira. Saudara tahu nggak apa yang dikatakan Ayub kalau mereka datang? Nanti keluar, next. Jadi dalam tekanan keaslian seseorang akan nampak. Jadi saudara-saudara, Ayub itu akhirnya kelihatan keluar aslinya. Harta udah gak ada, anak udah gak ada. Istri meninggalkan dia, kemana? Singkawang. Dia dalam keadaan sakit. Lihat nih ya. Saudara mau lihat orang, tes orang. Lihat dia dalam keadaan tertekan. Aslinya itu kayak apa? Dia tetap normal, tetap baik, itu udah aslinya. Next. Elifas datang besok. Setelah itu, satu-satu nih datang sendiri-sendiri. Maka berbicaralah Elifas orang teman. Kesalkah engkau Ayub bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tapi siapa yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang.
Dan dengan tangan yang lemah, ya lu nasihatin. Orang yang jatuh dibangunin oleh kata-katamu. Lutut yang lemah setelah kau kokokkan oleh kata-katamu. Tapi sekarang dirimu Yub yang tertimpa. Lu kesel, dirimu terkena dan engkau terkejut. Lihat nih. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu? Kesalehanmu, kesalehan hidupmu yang menjadi pengharapanmu. Jadi gini kira-kira. Jadi Jofar, Elifas, Bildad itu sering datang. Waktu dia datang, Ayub tuh sering nasehatin. Jofar, Elifas, makanya rajin kebaktian. Jangan madol-madol lu. Lu kalau rajin kebaktian, lu diberkati. Sini. Diajak ke ruang tamu, Bung. Di situ ada lukisan. Itu lukisan keren banget, Bu. Jofar, lu tebak tuh lukisan berapa? Harganya? Wah, ini pasti mahal, 200 juta kayaknya. No. Elifas, lebih mahal nggak? Lebih mahal. 400. No. Udah gue kasih tahu. Ini lukisan harganya 2 miliar. Wow, ya lu banyak duit sih. No. Gue itu ada yang kasih. Hah? Ada yang kasih? 2 miliar lukisan dikasih. Makanya kebaktian. Sembahyang. Lu diberkati. Sini diajak ke dapur. Dapur keren, Bung. Dia lihat itu ada meja panjang 9 meter, Pak. Itu lebar 1 meter. Itu terbuat dari kayu yang sudah jadi fosil. Keren banget. Dia panggil, Jofar, Elifas, Bildad sini. Lu tahu nggak nih harganya berapa? Berapa? Udah kasih tahu aja, kita pasti salah nebaknya. Tahu nggak? Ini harga 1,7 miliar. Meja 1,7. Gila. Ya lu banyak duit lalu bisa. Dengar. Ini orang kasih. Orang gimana bisa? Makanya lu rajin kebaktian. Gue. Setia kebaktian. Lu setia kebaktian, lu diberkati. Saudara, waktu Ayub jatuh, Elifas ngomong begini. Lihat nih, ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkan ini Yub, siapa binasa dengan tidak bersalah? Di mana orang jujur dipunahkan? Enggak ada. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan akan menabur kesusahan, ia menuai juga. Mereka binasa oleh nafas salah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Lu sekarang kena kutuk. Emang yang salah siapa? Tuhan salah bertindak. Tuhan gak pernah salah bertindak. Yuk. Jadi kalau lu kena kutuk, ya pasti Tuhan benar. Lu pura-pura saleh, lu pura-pura jujur, lu pura-pura bermoral padahal lu bohong. Lu nipu kita selama ini. Gak mungkin Allah salah. Gak mungkin Allah memberikan kutuk kepada orang-orang yang rajin kebaktian, yang saleh. Gak mungkin. Ayub marah, dia diam aja, tapi marah dia simpen kemarahan. Hari Jumatnya datang saudara-saudara, ini temannya yang satu, next. Namanya Bildad, ngomong begini, berbicaralah Bildad orang Sua. Berapa lama lagi Yub engkau berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masa Allah membengkokkan keadilan? Masa yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Mirip sama Elifas. Kalau lu kena kutuk, gak mungkin Allah yang salah. Lu pasti tidak benar-benar saleh. Lu pasti tidak benar-benar jujur. Lu sebenarnya ya pura-pura aja. 2 minggu kemudian teman yang satu datang. Next. Namanya Jofar. Di Celuruk dipanggil Japar. Katamu, kata Japar. Pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Karena ia mengenal penipu. Yub, dengar. Dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Dia tuh ajaib. Hakim yang bisa lihat. Tanpa saksi pun dia bisa lihat. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Sama. Jadi mereka semua curiga bahwa Ayub tidak benar-benar salah. Mereka curiga bahwa Ayub itu bohong.
Karena mereka dapat pengajaran dan tangkap betul orang yang rajin ibadah, orang yang beribadah, orang yang hidup benar pasti diberkati. Jadi kalau Ayub nih kena kutuk, berarti dia nggak benar-benar saleh, nggak benar-benar jujur. Akhirnya keluar nih, saudara tahu nggak pengakuan Ayub? Next. Udah di sini nih, udah keluar aslinya, makanya dalam tekanan baru keluar. Nih Pak, Bu, Bro, ini mau baca kitab Ayub. Sudah mau ngerti nih, lihat. Tetapi Ayub menjawab, sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Karena dia bukan manusia sih seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya. Coba dia manusia, gue bisa jawab. Lihat nih yang merah. Mari bersama-sama menghadap pengadilan. Allah diajak ke pengadilan, mau ngapain? Saudara-saudara? Kalau kita ke pengadilan mau ngapain? Mau tanding Pak, siapa benar, siapa salah. Mari bersama-sama ke pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Sayangnya nggak ada wasit antara aku dengan Allah. Aku mau ngomong, aku yang benar, dia yang salah. Aku benar-benar saleh, aku benar-benar rajin kebaktian, aku benar-benar beribadah. Kenapa aku kena kutuk? Bukan berkat. Aku tidak bersalah, aku tidak pedulikan diriku, aku tidak menghiraukan hidupku. Allah seakan-akan gebrak meja. Pak, itulah kau. Kau beribadah. Demi kau, demi istrimu, demi anak-anakmu, demi perusahaanmu, demi kambingmu, demi ontakmu. Kau tidak kenal aku. Sama kayak pesugihan Pak. Kita beribadah, yang penting kita tidak kenal Tuhan. Sama pesugihan Pak. Orang ke pesugihan Pak. Siapa yang mau kasih sama dia pribadinya kayak apa? Nggak peduli Pak, yang penting syaratnya dikasih tahu. Beribadahnya begini. Yang kasih. Ya bodoh teh. Bentuknya kayak apa, pribadinya kayak apa. Yang penting suami gue bertobat misalnya. Maksudnya balik lagi sama gue, nggak kepincut lagi. Yang penting saingan kiri kanan sepi, gue laku. Kan begitu. Next. Lihat ya, ketika Ayub bertobat. Kan Ayub akhirnya bertobat. Ketika Tuhan tunjuk. Ayub baru sadar, Ayub bertobat Pak. Lihat nih. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sehingga setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Karena sahabatnya nggak ngomong benar kan. Ya Ayub benar-benar saleh. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, lihat 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bukan soal berkat sebenarnya. Itu buktinya Tuhan kasih berkat. Ada orang tujuannya cuma berkat. Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing. Coba lihat. 6.000 unta, 1.000 pasang lembus, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Semua 2 kali lipat. Anaknya yang 10 udah di sorga. Dia dapat 10 anak. Dari mana saudara? Istrinya balik dari Singkawang. Bang maafin aku ya bang. Ayub udah kaya lagi. Dia denger kan. Tutup tuh soto Banjarnya. Gitu. Suaminya udah kaya lagi. Balik lagi Ayub terima gak? Terima. Dapat anak 10 lagi dari orang yang sama. 20 anaknya. Next. Lihat nih ya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Dan menyukai pengenalan akan Allah. Lebih daripada korban-korban bakaran. Saya tidak mengatakan bahwa kebaktian tidak penting. Tapi apakah kau berjumpa dengan Allah? Kau mengerti isi hati Allah. Apa sih sebenarnya tujuan panggilan utama? Tuhan menyelamatkan kita. Next. Lihat ya. Bukan berpuasa yang ku kehendaki nih, ibadah maksudnya. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk,
supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu. Itu boleh dilihat jadi orang anak Tuhan tuh pada waktu begitu. Kau berdampak, itulah isi hati Tuhan. Saudara, semua about Him, not about us. Dia pasti peduli sama kita, dia tidak tutup mata. Tapi apakah ini menjadi tujuan hidup kita? Tidak perlu, saudara-saudara. Ya, ada banyak orang tahunan jadi orang Kristen, tidak pernah berdampak buat orang. Nasihatin orang nggak pernah, nguatin orang nggak pernah, semuanya sekedarnya aja. Ada orang terluka, orang depresi di luar sana, begitu banyak orang stres, cuek aja kita, lu gue. No, anak Tuhan nggak begitu. Kita harus mengerti isi hati Tuhan. Keberadaan kita dimanapun harus jadi terang, harus berdampak. Kita menjadi orang-orang yang baik, terkenal baik bahkan. Supaya apa? Supaya Tuhan disukakan. Next, terakhir. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Supaya mereka jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu. Seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam memberi, kaya dalam membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan sesuatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Inilah isi hati Tuhan. Bukan soal kita mengumpulkan harta di sini. No problem. Kalau Tuhan izinkan kita punya harta di sini, itu harta untuk berdampak. Kalau kita pintar untuk berdampak. Kita punya posisi untuk berdampak. Apapun yang Tuhan beri kepada kita untuk berdampak. Bukan itu yang menjadi tujuan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini kami diingatkan. Biar firman Tuhan hari ini bukan memberi kami pengetahuan saja, tapi memberi dampak positif, memberi kami inspirasi. Supaya kami boleh berjalan dengan agendanya Tuhan. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Berjalan dalam gelombang seirama dengan Tuhan. Kami mengenal isi hati Tuhan. Supaya kami peka dimanapun kami berada. Kami berdampak buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami deklarasikan bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya kembalikan. Kita akan tutup Bapak Ibu dengan doa syafaat dan doa berkat. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus Tuhan dan semua anak perusahaan di bawahnya, jajaran manajer, staf, sampai karyawan ke bawah, sampai office boy. Kami doakan dalam nama Yesus semuanya berjalan seperti yang Tuhan mau. Supaya perusahaan di mana kami bekerja betul-betul diberkati dan berkat ini boleh kami pergunakan untuk kesukaan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Tuhan tolong supaya mereka juga diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan excellent. Usaha-usaha mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk proses pemasaran hotel dan residen, ya Raja Wali Place dan semua Tuhan. Semua target-target tercapai untuk kesukaan Tuhan. Secara khusus kami doa Tuhan buat persekutuan doa Raja Wali. Supaya Tuhan berkati pengurusnya, supaya mereka tetap diurapi, tetap kompak, tetap sehati, tetap rindu, banyak jiwa-jiwa datang. Supaya betul-betul PD di tempat ini merupakan PD di mana ada pemulihan, ada kesembuhan, ada revival terjadi. Kami doa Tuhan,
Kami percaya bilur-bilur Tuhan ditumpahkan di atas kayu salib. Bukan saja Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kami, tapi juga menyembuhkan segala penyakit kami. Kami doa Tuhan buat mereka yang sakit yang sudah kami sebutkan dalam nama Yesus. Kiranya kesembuhan Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Tuhan kuatkan, pulihkan. Kami doa supaya mereka tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia Tuhan. Pemerintah yang ada Tuhan. Tuhan jamah supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami dukung doakan Tuhan untuk kesuksesan pemberantasan korupsi di negara ini. Kami dukung, kami doakan Tuhan untuk usaha-usaha pemulihan bagi ekonomi bangsa ini. Supaya Indonesia tetap jaya. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan juga hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Ibadah sudah selesai, sekarang arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah lewat kasih yang sempurna dari Bapa kita di sorga. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Roh Kudus yang memimpin kita hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Kebaktian selesai, saat teduh untuk kita semua. Silahkan maju ke depan untuk kita berfoto. Yang di Zoom, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kameranya dibuka supaya kita bisa berfoto bersama.